Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adala manahu wa balaga risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atal yaqin tarafana lil mahdi al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban hasanah wa qina adzabannar. Ini daman ge. Kada ulah waka kayak 10 menit. Kertas. 10 menit goreng ieu goreng bentur. Bapak sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian surat Nuh alaihissalam. Ya, kemarin sudah sebagian. Fawaid wa lataif haula suratil mubarakah. Faidah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Nuh alaihissalam. Pertama, Nuh alaihissalam Abul Bashar As-Sani wa huwa awwalu rasulin ursila ilal ard. Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak manusia kedua setelah Adam alaihissalam. Bapak manusia pertama itu Adam, ya. Kemudian kan manusia itu sempat dimusnahkan ya di zaman Nabi Nuh itu. Lalu orang-orang berketurunan dari Nabi Nuh akhirnya. Awal itu Nabi Adam. Kemudian kan dimusnahkan tuh di banjir besar itu. Banjir besar itu memusnahkan seluruh orang kecuali orang beriman. Jadi ceritanya kan ini bersambung dari kemarin bahwa Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran disebutkan dakwahnya itu 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina. Sungguhnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya itu selama 950 tahun, lama sekali. Dan hanya memiliki pengikut 80 orang. 1000 tahun dakwah hanya ngikut 80 orang. Setahun kali jijik itu. Setahun hiji gitu 100 tahun. Bukan apa bisa 50 tahun. Saking susahnya mendakwahi orang. Apa kendala Nabi Nuh susah berdakwah? Karena pengikut Nabi Nuh itu yang sesat ya, kaumnya maksudnya, telah memiliki sesembahan yang mereka puja-puja terus, yaitu apa? Patung-patung. Dan patung-patungnya itu adalah patung-patung orang-orang soleh sebelumnya. Yaghus, Ya'uq, wa Nasra, Waddan, wa Laswa'an, wa Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasra. Ada 6 ya. Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasr, 5. Ada 5 orang soleh di zaman Nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihissalam. Saking solehnya dibuatkan patung. Tujuannya untuk mengingat awalnya. Ini orang soleh ini kalau tidak diabadikan jasanya akan dilupakan. Dibuatlah patung. Tujuan awalnya patung itu dibuat agar orang-orang selalu ingat bahwa orang-orang soleh itu besar sekali jasanya dalam mendakwakan agama. Tetapi lambat laun cerita berbeda. Generasi kedua setelah itu tidak lagi begitu tujuannya. Mereka menganggap bahwa ayah saya dulu memuliakan patung-patung ini, membiarkan patung ini di tempat-tempat yang terhormat gitu. Generasi berikutnya tambah blank lagi. Oh, kakek saya ini memuliakan patung-patung ini. Generasi terus kedua, 3, 4, 5, 6 sampai berabad-abad generasi akhirnya mengatakan bahwa orang-orang tua kita, nenek moyang kita menyembah patung-patung ini.
mayak budu abauna. Sehingga mereka pegang teguh setiap didakwahin, jawabannya begitu, atanahan anak budak mayak budu abauna. Wahai Nuh, apakah kamu mau menghalangi kita menyembah Tuhan nenek moyang kami? Setiap didakwahin tauhid, jawabannya begitu, bahwa kami sudah punya Tuhan, nenek moyang yang disembah oleh nenek moyang kami. Setiap didakwahin tauhid, jawabannya selalu gitu. Apakah kamu melarang kami menyembah apa yang dulu nenek moyang kita sembah, yaitu berhala-berhala? Nah, itulah bahayanya seseorang itu ngingu patung atau membuatkan monumen, menara, dalam arti menara orang gitu ya, yang objeknya itu adalah makhluk hidup, terutama orang soleh. Kalau yang dipatungkan orang jahat, merkodong, baragajul, bangkawarah, mungkin orang kata patung jelma pang zolim-zolimna misalkan, tidak akan disembah mungkin, tapi tetap diharapkan buat patung itu. Yang lebih celaka dan lebih bahaya justru membuat patung orang soleh. Akhirnya dikultus. Sekarang mungkin tidak ada yang dipatungkan orang soleh, tapi dikultuskannya sama. Pahlawan sekarang kan? Enggak ada orang-orang soleh, tokoh agama, kiai, mbah, habib, atau apalah, itu dikultuskan. Walaupun tidak dibuatkan patung, tapi ajaran dikultuskannya terus berlangsung. Sampai berbuat yang di luar batas tauhid dan akidah diputuskan, dipuja-puja, dimintakan dan lain sebagainya, dimintakan doanya, udah mati padahal, kemudian dijadikan sebagai objek, dia berwasilah kepada Allah atau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip-mirip lah. Yang kedua, betul tadi seperti para pahlawan yang dimuliakan. Jadi kalau melihat dalam perspektif akidah Islam itu tidak perlu kita mempatungkan para pahlawan atau para pejuang. Cukup kita mendoakan, menceritakan kisah mereka, patriotisme dan heroisme mereka kepada anak cucu kita. Wariskan keimanannya, wariskan kepahlawanannya, keberaniannya. Jangan dibuat yang tidak seharusnya, yaitu dengan patung. Karena khawatir, meskipun mungkin generasi sekarang tidak akan ada yang menyembahnya, tapi generasi berikutnya terus bertahun-tahun, beratus tahun kita tidak tahu siapa lagi sosok itu, sehingga orang ada yang sembah. Jadi kesesatan kaum Nabi Nuh itu adalah karena mereka menyembah patung yang dulu dibuat oleh generasi sebelumnya berupa kenangan saja awalnya untuk mengingat, tapi akhirnya disembah. Nah, maka orang-orang kafir ini saking susahnya didakwahi 1000 tahun hanya masuk Islam 80 orang. Nabi Nuh 1000 tahun mah atuh bahasa urang nama habislah kesabarannya. Maka doanya itu Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyar, ya Allah, habiskanlah orang kafir, jangan sisakan satu orang pun. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyar, sikat semuanya. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Ya maklum 1000 tahun berdakwah itu bukan sembarangan. Jadi orang-orang seperti itu ya tidak ada harapan beriman. Disisakan 80 orang dan itu pun 80 orang juga pada akhirnya kan wafat dan tersisa 3 orang anak Nuh yang berketurunan, karena yang satunya Kanaan itu tidak berketurunan. Nah 3 orang inilah yang menjadi cikal bakal kemudian manusia berikutnya. Maka Nabi Nuh disebut dalam poin pertama Nuh alaihissalam Abul Bashar As-Sani. Nabi Nuh adalah bapak manusia, moyang manusia kedua setelah Adam alaihissalam. Wa huwa awwalu rasulin ursila ilal ardi, dan beliau adalah rasul pertama yang diutus Allah ke dunia. Jadi kalau nabi pertama itu Adam, kalau rasul pertama itu Nuh. Apa perbedaan nabi dengan rasul? Nabi itu mendapat wahyu tapi tidak diperintah atau tidak dibebani perintah untuk menyampaikan risalah. Kalau rasul itu adalah mereka yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Itu
Jumlahnya kalau Nabi itu 142.000 orang dalam Sahih Muslim, dan 140.000 orang, 140.000 orang. Ya, Ada yang Rasulullah. 124. Kalau yang sahih, yang kuat, yang masyhur 142 orang, 142.000 orang. Dalam Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, kalau Rasul itu hanya 313 orang. Dalam riwayat lain 317 orang. Dan Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Dari 5 Rasul itu ada Rasul utama, yaitu ulul azmi, jumlahnya 5 orang, kita singkat mimin. Yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah Isa, yang ketiga adalah Muhammad, yang keempat adalah Ibrahim, dan yang kelima adalah Nuh. Ini bukan untuk pengurutan, hanya memudahkan mengingat saja. Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah berfirman, bersabarlah kalian seperti sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Jadi ulul azmi itu ada sebutannya di dalam Al-Quran. Mereka adalah rasul-rasul yang utama, yang memiliki kesabaran dalam berdakwah yang sangat luar biasa sekali, dan jihad mereka dalam mendakwahkan iman itu sangat hebat sekali. Disebut ulul azmi, ulul pemilik azmi tekad, ulul azmi pemilik tekad. Rasul-rasul yang punya tekad baja, yang disebutkan sebagai patokan atau standar qudwah dalam kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastanjil seterusnya. Itu poin pertama. Jadi Nabi Nuh adalah bapak manusia kedua, dan beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Yang kedua, fitnatul mali wal walad abdul usul. Cobaan berupa anak dan harta itu adalah cobaan abadi pada umat manusia. Cobaan tersebut ada seiring dengan adanya manusia. Jadi selama manusia ada, selama manusia hidup, cobaan terbesar mereka itu adalah harta dan anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, keturunan kalian, dan harta kalian adalah fitnah. Fitnah itu ujian, godaan, hal-hal yang dapat melencengkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu berlebihan mencintai dan juga menuruti mereka. Karena Allah sudah tegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu, keturunanmu adalah fitnah, ujian. Dalam segala halnya ujian. Rasulullah SAW pernah digelandotin sama incunya. Digelandotin tadi ditayakan lah gitu ya. Bahasa Betawi itu gelandot, ditayakan. Kemudian saat itu Rasul bersabda, cucu beliau Hasan Husain ya, putranya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Ketika beliau menggendong Hasan Husain, Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kita, al-auladu majbanatun mabkhalah mahzanatun. Sesungguhnya anak-anak itu adalah mabkhalah, penyebab orang tua berlaku bakhil. Bakhil. Banyak orang tua bakhil karena anak-anaknya. Mau bersedekah, jangan incu aja lah, tidak. Yang udah incu dan udah itu Nabi lagi gendong incunya itu. Dan incu bukan incu samanya yang Hasan Husain. Kemudian selain bahwa anak itu sumber kebakhilan karena heman nanang budak pokoknya sampai melupakan yang lain-lainnya, hak agamanya dan hak fuqara dan masakin, fakir, du'afa dan masakin. Yang kedua adalah majmanah. Majmanah itu sumber ketakutan. Anak itu sumber ketakutan orang tua. Segala sieun ku anak.
fitrah, tetapi kalau sampai berlebihan melupakan ibadah kepada Allah, maka majbanah seperti itu tercela. Mau jihad, sudah dipanggil jihad, tapi nggak jadi karena ingat incu. Zaman dulu misalkan pedang harus diasah, terus digurinda, terus dilap segala macam. Mau berangkat, aduh ingat incu, terjadi. Nah itu majbanah. Seseorang dapat menjadi pengecut, seseorang dapat menjadi penakut, seseorang dapat menjadi ciut mentalnya gara-gara ingatnya anak dan incu. Terjadi jihad. Itu majbanah. Yang ketiga, anak itu adalah mahzanah, sumber kesedihan. Orang tua sumber kesedihannya ya anak-anak. Larut dalam kesedihan, larut dalam segala macam itu karena anaknya, baik karena ulahnya ataupun karena kalau sakit ataupun kalau ada hal-hal yang menimpa anaknya. Meskipun zaman kiwari yang kayak begitu sudah sebagian orang sudah punah juga. Banyak orang tua yang membunuh anaknya, auzubillah ya, ataupun menyesatkan atau membuang anaknya. Yang keempat, anak itu adalah satu majbanah, dua mabkhalah, tiga majbanah. Yang keempat adalah anak itu sebagai sumber rasa takut, sumber kesedihan, sumber kebakilan, satu lagi sumber kesedihan. Mabkhalatun majbanah, mahzanatun, satu lagi sumber ketakutan, sumber kesedihan, sumber kebakilan. Saya lupa lagi satu itu. Nantilah kalau ingatnya. Yang kedua adalah fitnah harta. Tadi fitnah walad, yang kedua fitnah harta. Kalau ini mah nggak usah diceritakan lagi ya. Kalau fitnah harta itu sudah pasti, karena dunia itu menggelapkan. Dunia itu bikin mata gelap. Dunia itu bikin orang tega. Harta itu bikin orang gelap mata. Dan memang dunia itu gelap sebenarnya. Ada dalam sebuah hadis. Pernah saya sampaikan di khutbah. Badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian banyak beramal, segeralah mulai beramal sebelum tiba fitnah. Kaqita'in minal lailil muslim, fitnah tersebut seperti malam yang pekat, menggelapkan, dan dia juga gelap sebenarnya. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbih kafiran, ada orang yang pagi hari masih beriman, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya, sore masih beriman, pagi sudah kafir. Atau sore kafir, pagi sudah dia beriman lagi. Yabi'una minad din bi'aradi minad dunya. Mereka menukar agama dengan kepentingan dunia, rakhisatan, yang sebenarnya itu tidak ada nilainya. Betapa banyak orang sekarang meninggalkan sholat gara-gara kerjaan. Betapa banyak orang sekarang meninggalkan sholat gara-gara hawa nafsu, gara-gara memperturutkan kepentingan dunia yang tidak seberapa sebenarnya. Makanya saya tertarik dengan tulisan di belakang truk itu. Berapa sih gajimu sampai kau tinggalkan sholatmu? Berapa sih gajimu sampai kau tinggalkan sholatmu? Tapi ada lagi yang lain, kutunggu jandamu. Kutunggu jandamu. Ada lagi yang lebih nakal. Jika kau tidak nyaman dengan pasanganmu, nomor WA aku masih yang lama. Itu seruan-seruan kemaksiatan itu. Tapi itu ada. Jadi menunjukkan tingkat peradaban para pengemudi itu. Kalau yang terdidik, dia well educated gitu, tulisannya tadi, berapa gajimu sampai kau tinggalkan sholatmu. Masih anak zamanku toh. Ada lagi iseh penak zamanku toh, ada yang gitu.
Jadi beda-beda untuk tingkat keadabannya. Nah, banyak orang-orang yang melenceng dari tujuan hidupnya karena harta. Tadi Rasul sudah ingatkan, segera banyak beramal soleh. Badiru bil amal, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Kalau fitnah sudah datang, itu fitnah akan mendisrupsi kita, akan melibas kita. Karena apa? Karena gelap dan menggelapkan. Dunia itu gelap dan menggelapkan. Betul. Kudunya mempunyai segala rupa. Orang jadi tegaan, orang jadi kejam, orang jadi tiran, orang jadi menindas, orang jadi mengorbankan teman-teman, mengorbankan keluarga, curang khianat, mengorbankan siapapun yang menghalanginya, menumpas, menghabisi siapa yang menghalanginya. Dunia menggelapkan. Belum lagi membiarkan dirinya dalam kegelapan itu. Sekarang orang hampir banyak yang tidak berbisnis murni. Rata-rata orang itu bukan berbisnis murni, tapi mengandalkan riba sebenarnya. Mengandalkan riba. Mungkin bisnisnya cuma balik modal, tetapi dia berharap di ribanya yang gede. Uangnya disimpan, beranak pinak. Dia makan dari uang itu, sisanya itu. Selisihnya, keuntungannya. Bisnisnya mungkin hanya mungkin balik modal, tapi dia makan, memberi makan keluarganya dari harta yang tadi, tabungan yang mendapatkan bunga ataupun lain sebagainya. Jadi tidak berbisnis murni, bisnisnya cuma yang penting balik modal, tapi dia berbisnis dari apa? Dari nyimpan uang itu, mendapatkan keuntungan. Padahal nabung dalam Islam tidak boleh mendatangkan keuntungan, kecuali niatnya investasi. Kalau tidak niat investasi, ya berarti dia nabung dengan berharap bunga, dan itu diharamkan dalam Islam, atau dalam bahasa syariatnya sebagai riba. Banyak orang yang sebenarnya tidak berbisnis, dia mengandalkan riba. Bisnisnya hanya sebagai simbol saja bahwa dia berusaha. Ini pengakuan orang yang pernah begitu. Fitnatul mal. Jadi ujian harta ini berat. Ujian harta ini berat karena dia gelap dan menggelapkan. Kaqita'an minal lailil muslim, seperti penggalan malam yang sangat pekat gelap gulita, sehingga menggelapkan orang-orang manusia. Abrul usul, sepanjang masa. Fitnah harta, fitnah anak-anak keturunan itu sepanjang masa, tidak akan ada habisnya. Min asyadil fitnan alal abdi, dan itu adalah sebesar-besarnya fitnah, ujian bagi seorang manusia. Bagi seorang manusia. Sampai Allah ingatkan dalam banyak ayatnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan di ayat lain juga, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Sesungguhnya anak-anak dan harta zinatul hayati dunia, adalah permata dan perhiasan dunia. Tapi Allah ingatkan, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Tapi yang terbaik di sisi Allah itu adalah baqiyatus sholihat, kesalehan abadi. Khairun sawaban, itu pahalanya adalah pahala yang terbaik di sisi Tuhanmu. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan yang bisa diandalkan. Apa itu? Baqiyatus sholihat. Artinya Allah menegaskan bahwa manusia itu perhiasannya adalah anak dan harta. Tapi keabadian bukan di situ. Tapi kebahagiaan bukan di situ, dan harapan bukan di situ. Anak dan harta bukanlah harapan terbaik. Anak dan harta bukanlah perhiasan terbaik. Anak dan harta bukanlah permata terbaik. Permata terbaik, perhiasan terbaik, bekal terbaik, harapan terbaik apa? Al-baqiyatus sholihat, amal soleh yang abadi. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasul bersabda, al-baqiyatus sholihat itu adalah qaulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi
ucapan ini tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu adalah sebaik-baik ucapan yang dikeluarkan oleh mulut manusia. Allah menyebutnya baqiyatus sholihat. Baqiyat itu abadi kekal, sholihat itu amal soleh yang kekal abadi, yaitu al-baqiyatus sholihat. Apa itu amalannya? Sederhana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu, khairun sawaban, itu pahala terbaik baca zikir itu, apalagi sambil diresapi. Yang kedua, khairun amala, pakai hamzah bukan pakai ain. Khairun amala, harapan terbaik. Makanya kata Aisyah, nanti orang meninggal dunia di akhirat akan kokosodan, menangis sejenis-jenisnya, nyesel kaduhung karena tidak mengamalkan baqiyatus sholihat tadi, zikir tadi. Kenapa? Yang sudah banyak baca menyesal, merasa kurang banyak. Kokosodan nanti kurang banyak. Yang tidak baca apalagi nyesel kaduhungnya luar biasa. Aduh, kalau dulu saya baca rajin ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini hari yang paling diharapkan itu datang baqiyatus sholihat itu. Karena saking besarnya keutamaan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apalagi kalau diresapi. Yang sedang membacanya kaduhung juga, aduh. Nah, hasil tik-tik teuing maca eta teh. Gitu. Maka dengan penjelasan Al-Quran tadi bahwa anak dan harta itu adalah perhiasan dunia, tetapi Allah jelaskan yang sebenarnya perhiasan dunia terbaik adalah tadi baqiyatus sholihat. Yang ditafsirkan oleh Nabi, baqiyatus sholihat itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sabaraha macana sakuatna sapaehna basa urang. Sabeakna. Mau dibaca kayak Pak Ustadz Arifin Ilham, nadanya silahkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mangga. Mau dibaca lagam sendiri mangga, tapi nu bener tajwidna. Banloh. Di kampung begitu, barloh. Ini adalah kesalahan membaca. Tidak jadi zikir. Tidak berpahala zikir. Makanya yang namanya apa-apa tuh harus sesuai dengan standar. Allahu Akbar. Ini selanjutnya barloh. Subhanallah dibaca sempurna, itu zikir namanya. Namanya juga menyebut nama kan. Nama orang aja kalau disebut sembarangan marah orangnya. Saya itu sering dipanggil dulu, anak saya manggil karena susah nyebutnya Nasrullah. Ayah Nasrullah. Kalau ada orang dipanggilnya namanya dilencengkan ya nggak terima. Mendingan dipanggil pakai landihan atau lindihan. Kunyah namanya, Abu Sulaiman, Abu Hasan, Abu Syahdan silakan. Atau kunyah dengan Ibnu Ibrahim, Ibnu Ishaq silakan. Atau gelaran julukannya. Ya, silakan. Tapi kalau nama asli kita dirubah, waduh marah kita. Nasrul jadi Nascullah, bahaya. Ada yang manggil saya dulu waktu kecil Situloh gitu. Situloh, si Nascullah segala macam. Dulu marah kita. Karena nama asli kita dirubah. Nama asli mendingan dipanggil landihan atau gelaran julukan. Pak Bambang Apotek masih mending gitu. Idul gitu kan. Atau si itu. Tapi kalau dirubah namanya Bambang jadi Beng-Beng enggak terima. Karena Beng-Beng mah merek kue. Kue Beng-Beng. Atau Bung-Bung gitu kan. Namanya si Bambang dipanggil Bung enggak terima. Jadi kalau nama si dirubah maka menyebut Allahu Akbar jadi barlok ya bukan zikir. Atau menyebut subhanallah jadi banloh bukan zikir. Eta mah sebutan lain, dia sedang menyebut zikir lain bukan subhanallah. Tapi ya itulah, kalau memang kemampuannya segitu dan tidak ada yang membetulkan mau apa kita, tidak bisa menyalahkan.
Karena misalnya begitu dan tidak ada yang mengoreksi dari dulu. Dia dengar apa dari orang tua sebelumnya, baru diikuti aja. Nah, jadi kata Allah ada baqiyatus sholihat yang lebih baik dan bisa diandalkan, bisa diharapkan di akhirat, yaitu baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasul, itu ucapan itu adalah sebaik-baik yang diucapkan oleh mulut manusia. Ya. Kullu syai'in ma siwa dzikrullah fa huwa lahwun. Segala sesuatu selain zikrullah adalah lahwun, adalah kesia-siaan. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita selain zikrullah adalah kesia-siaan. Zikrullah yang utama tadi baqiyatus sholihat. Zikrullah yang lain bisa dengan bentuk lain. Bisa dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, bisa dengan bentuk dakwah, bisa dengan bentuk ta'lim. Itu adalah zikrullah dalam bentuk lain. Karena zikir itu adalah lisan, zikir itu adalah hati, zikir itu adalah tindakan. Seperti kita taklim ini zikir tindakan, zikir amal atau zikir fi'il. Maka mudah-mudahan kita dapat meneladani orang-orang soleh seperti Nabi Nuh alaihissalam yang tahu betul bahwa yang namanya harta dan anak-anak adalah fitnah manusia sepanjang masa. Artinya apa? Ulahnya teuing ka anak incu jeung harta benda, melupakan, menyampingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menyampingkan tidak apa-apa. Kalau sampai menyampingkan, sampai lupa sholat, sampai lupa berzakat karena bakhil, lebar ka puter, lebar ka incu, ka anak, sampai lupa berjihad kalau zaman dulu karena sayang kepada properti dan anak-anak. Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi berlebihan sampai memalingkan dari Allah itu yang enggak boleh. Sampai melupakan. Kalau tidak melupakan bagus. Kalau anak lainnya itu lupa kepada Allah di situ maksudnya. Latu akhirnya itu artinya dari Allah, jangan kau hukum kami terhadap apa yang kami keliru padanya. Sebelumnya lupa kepada Allah. Benar karena inasita Allah. Iya. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa dan kami keliru. Lupa itu lupa kepada Allah. Lupa keliru. Innasina au akhtana. Jadi ada kesalahan yang sebabnya itu lupa. Contohnya misalkan sholat. Benar-benar lupa kita udah sholat atau belum sholat, itu dimaafkan. Dan kita minta maaf kepada Allah hal-hal yang seperti itu. Tidak lupa dari hukum-hukum Allah, kita minta maaf, mohon ampun ya Allah saya lupa. Makanya kata Nabi, kalau ada orang lupa sholat kemudian diingat, maka sholatlah langsung dan tidak ada penebusnya kecuali itu. Man nasiya sholatan au tarakaha falyusolliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat kemudian atau lupa meninggalkannya, maka sholatlah saat dia ingat. Itu yang menjadi dasar sebagian ulama, dan itu yang paling kuat pendapatnya. Kalau kita dulu meninggalkan sholat, tarokas sholat, maka dikodoklah sholat-sholat tersebut. Idza dzakaraha, selagi dia ingat. Makanya kalau zaman dulu kita ada berapa tahun belum hijrah, belum sholat, ingat berapa tahun dihitung, kemudian dikodok. Itu pendapat yang paling kuat, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Muhammad Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adillatuhu. Termasuk di Indonesia itu Pak Quraisy Shihab, Pak Ustadz Abu Samad ngambil itu pendapatnya. Ada juga pendapat lain, Syekh Utsaimin mengatakan cukup bertaubat saja dan berbanyak amal soleh. Ya silakan, kalau tenangnya dengan taubat dan banyak amal soleh silakan. Tapi kalau tumaninahnya dengan dikodok. Karena Nabi ada garis bawah itu yang diingatkan Nabi, fala kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarat, tidak ada kifarat laha untuk sholat yang ditinggalkan illa dzalika, kecuali dengan cara seperti itu, dengan cara mensolatinya saat ingat, gitu. Ada ulama yang pakai pakem ini, catatan ini yang tidak bisa dikompromikan, gitu. Tapi ada yang mengentur karena ada hadis bahwa taubat itu yajubu maqablaha, taubat itu menghapus dosa yang sebelumnya. Taubat itu atau al-islamu, Islam itu yajubu menghapus
ma qablaha, yang sebelumnya. Jadi yang ini pakai dalil umum bahwa taubat itu dapat menghapus yang telah lalu. Kalau ini dalil khusus bahwa sholat yang ditinggalkan wajib dilakukan kapan dia ingat, dan tidak ada kifarat penebus lain kecuali itu. Kira-kira kalau ada dalil umum, dalil khusus, mana yang diutamakan? Dalil khusus. Sebagaimana dalam prinsip hukum kita, hukum Latin ya, dan dia mengambil dari syariat Islam, lex specialis derogat lex generalis. Dalil khusus itu ya, menghapus atau menganulir dalil umum. Seperti misalkan tidak ada sholat tanpa Fatihah, ya itu dalil umumnya begitu, batal sholat kalau tanpa Fatihah. Tapi ada dalil khusus, barang siapa yang mendapati ruku, dia mendapati rakaat. Man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Barang siapa yang mendapati ruku, dia mendapati rakaat. Khusus mana antara dalil Fatihah dengan dalil ruku tadi? Dalil ruku. Maka kita mengedepankan dalil khusus daripada dalil umum. Yang ketiga, fitnatut taqlidil a'malil aba aydan min asyadil fitan 'alal 'abdi. Yang ketiga, taklid buta kepada leluhur, nenek moyang atau orang tua, min asyadil fitan alam, termasuk juga fitnah yang paling besar bagi umat manusia. Ya. Mengikuti karuhun, mengikuti orang-orang tua, nenek moyang, itu juga termasuk fitnah terbesar umat manusia. Kenapa? Karena dengan begitu taklid buta kepada leluhur, dia menolak agama. Dia tidak menerima agama. Ketika disampaikan agama, nah itu bisa ada ibu karuhun orang kieu. Tiba lagi kieu. Sampai setiap nabi yang berdakwah dijawabnya begitu, alasannya itu leluhur. Atanhana, apakah kamu mau melarang kami anak muda menyembah mayak budu abauna, apa yang disembah oleh leluhur kita? Mana kamu mau menghilangkan sesembahan leluhur, kamu mau bertolak belakang dengan leluhur, nah itu selalu begitu. Jadi dari zaman dahulu yang membuat orang tidak dapat menerima tauhid, dari zaman dulu membuat orang tidak menerima iman, tidak menerima tauhid, tidak menerima Allah sebagai satu-satunya sesembahan, tidak menerima bahwa Allah tidak ridho apabila disekutukan, tidak menerima bahwasanya hak Allah ditauhidkan dan hak manusia masuk surga. Sebagai syarat masuk surga itu tauhidullah. Alasannya itu tradisi. Alasannya adalah ini yang sudah biasa kita lakukan. Ini leluhur kita melakukan ini. Ini warisan karunia dan sebagainya. Jadi sekali lagi, dari sejak zaman dahulu surat Nuh mengajarkan bahwa yang menghalangi orang bertauhid, menghalangi orang beriman adalah tradisi nenek moyang, leluhur. Dari zaman dahulu alasannya begitu. Dan contohnya banyak, tidak bisa disebut satu persatu, banyak contohnya. Yang paling ringan saja, kepananyaan, kan masih banyak orang kepananyaan. Minta tanggal, minta jam bahkan. Sampai penghulunya itu diburu-buru, Pak, enggal, kedah tabu dalam panteng, kedah pisang gitu. Soalnya wangsit dari penanyanya begitu. Kalau tidak begitu akan gagal pernikahannya. Jadi sugesti, padahal itu sugesti buruk. Memang tatayur itu syirik kecil, ya, tetapi tetap syirik terus ditinggalkan. Maksud syirik kecil itu dia bisa bertaubat dengan cara yang ringan gitu loh. Tapi syirik kecil ini dapat menyeret kepada syirik akbar. Apa? Meyakini bahwa manfaat dan madarat bukan pada Allah, tetapi pada tatayur itu. Mungkin awalnya sekedar tatayur, pira matahari kan gitu. Itu pira hanya menentukan jam, mungkin awalnya, tapi lama-lama dia berkeyakinan bahwa manfaat dan madarat terjadi karena itu. Jatuhlah kepada syirik akbar. Lebih parah lagi, jadilah dia akhirnya entah minta ke siapa, jadikanlah ini hari baik karena sudah ditentukan baik. Minta akhirnya kepada selain Allah, doa. Jatuh pada syirik akbar. Gitu.
Jadi syirik asghar, syirik kecil kenapa wajib ditinggalkan? Karena itu pintu gerbang menuju syirik akbar yang berikutnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menutup keran itu dan mengatakan barang siapa yang mendatangi peramal atau cenayang atau pananyaan tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dan barang siapa yang meyakininya sampai meyakini bahwa dia telah kafir kepada syariat Rasulullah. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mendatanginya tidak diterima sholat 40 hari, mempercayainya telah kafir dari syariat Rasulullah SAW. Saat kita bilang kafir, kita tidak bilang orang per orang ya, ini syariatnya. Man atakahinan au arafan falan tuqbal minhu arba'ina yauman. Wa man atafasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Rasulillah. Barang siapa yang mendatangi peramal, datang saja tidak diterima 40 hari 40 sholatnya. Dan apabila sampai mempercayai dan meyakininya, maka dia telah kufur kafir kepada syariat Rasulullah SAW. Pintunya tadi bertanya kepada penanyaan. Pintunya. Tapi kalau terus itu dilakukan, akhirnya percaya kan? Nah itu percaya yang membuat dia kafir kepada Allah. Yakin itu yang membuat dia kafir kepada syariat Rasulullah, meyakini yang dikabarkan dari para pembantu setan tersebut. Jadi sekali lagi tradisilah yang membuat kita gelap mata dari tauhid. Tradisilah yang biasa jadi alasan klasik, alasan utama orang-orang menjauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin KTP-nya iman, tapi hatinya tidak iman. Mungkin status sosialnya muslim, tapi munjung dan mujanya kepada selain Allah. Jadi nomor 3 ini menjadi bekal dakwah kita. Ternyata yang membuat mereka begitu tuh karena keyakinan kepada leluhur. Maka kalau mau kaitkan leluhur kita kepada orang-orang soleh, jangan kepada leluhur yang tidak mengajarkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Tidak mengajarkan tauhid kepada kita. Kan kita punya leluhur yang beriman, kan? Banyak. Leluhur kita Rasulullah, leluhur kita adalah Nabi Ibrahim, leluhur kita adalah Nabi Nuh, itu leluhur kita. Nabi Adam. Kenapa kita enggak naikkan leluhur kepada para nabi? Sementara menaikkan leluhur hanya kepada tadi berhala dan sesembahan-sesembahannya. Itu jin melencengkan kita. Yang disebut karuhun itu yang begitu. Jadi Al-Quran ketika menyebut karuhun, leluhur, nenek moyang, itu maksudnya nenek moyang yang tidak mengajarkan tauhid atau yang melenceng dari tauhid. Tapi kalau leluhur yang baik, yang soleh, tauhid, itu leluhur kita yang apa buktinya? Buktinya Nabi Muhammad ketika ditanya oleh orang Yahudi, apa yang kamu sembah? Na'budu ma ya'budu abauna. Bukan itu jawabannya, tapi apa yang kami sembah adalah apa ilahukum wa ilahu Musa dan Isa, ilahu Ibrahim, Ishak dan seterusnya. Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa kami hanya menyembah apa yang diajarkan leluhur kami disembah. Siapa? Yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, Tuhannya Yakub, Tuhannya Isa, Tuhannya Musa. Allahu Rabbul Alamin. Ya. Jadi mengaitkan dengan leluhur juga sebenarnya tidak apa-apa, asal leluhurnya yang tadi para nabi, para sholihin dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah mim ayat Allah mimma khati'atihim ubriku fa udkhilu naran. Karena kesalahan dan dosa mereka diceburkan ke dalam neraka, fa udkhilu naran. Tapi sebelumnya itu dicemurkan dulu, diazab dulu di alam kubur. Ini dalil bahwa alam kubur itu adalah nyata dan ada. Siksa kubur ya. Qila an-naru huna adzabul qabri li'anna al-fa fi lughati li ta'qib as-sari. Karena huruf fa udkhilu itu memberi makna bahwa sebelum azab neraka itu namanya ada azab kubur. Yang kelima, yang terakhir, minta maaf waktunya 1 menit. Fadilatul du'a lil mu'minin wal mu'minat kabiratun wa azimatun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minin kutiba lahu bikulli mu'min hasanah. Ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendoakan ampunan bagi seluruh orang beriman, maka dia mendapatkan kebaikan dari setiap doanya itu, orang per orang. Kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina
wal muslimat, maka kita mendapatkan pahala dari mendoakan orang Islam yang dari Adam sampai hari kiamat. Kalau jumlahnya ada misalkan sekian miliar, kita mendapatkan pahala sekian miliar. Hari ini aja umat Islam itu ada 1,7 miliar. Saat kita menyebut Allahumma ighfir lil muslimin, kita mendapatkan 1,7 miliar pahala. Maka kalau doa itu jangan buat sendirian aja, buat yang lain. Ya. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa atina muslimin wa sallimna wal muslimin. Nah, ketika doa kita untuk orang-orang beriman, maka kita mendapatkan pahala sebanyak itu. Coba gimana gak rugi kalau kita cuma doa sendiri. Allahumma ighfirli wali walidayya sendiri, Allahumma ighfirli khati'ati sendiri. Boleh. Tapi sempatkan juga berdoa untuk orang beriman. Sebagaimana Rasul mendoakan orang beriman dan para nabi mendoakan kaumnya. Keutamaan mendoakan orang-orang beriman, baik mukminin atau mukminat, ya. Sebagaimana sabda, barang siapa yang berdoa kepada Allah meminta ampun untuk seluruh kaum muslimin, maka dia mendapatkan pahala dari sejumlah kaum muslimin tersebut. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Shahihul Jami nomor 6026. Maka sekarang doanya ditambah, selain doa dipilih, tambahkan Rabbi fil lana wal muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab. Hari Selasa tuh Rabu ya, ini ya. Rabu ya, besok berarti masih ngaji ya. Selasa kita libur dulu. Besok pilkada. Ya? Rabu pilkada. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.